Bertempat di BINUS Kemanggisan, kampus BINUS Anggrek, BINUS Business School menggelar press conference Doctor of Research in Management Dr. Ediansyah. Dalam press conference tersebut, Dr. Ediansyah menyampaikan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri dengan tujuan negara wisata medis favorit seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, dan lainnya. Berangkat dari persoalan tersebut, Dr. Ediansyah menuangkannya dalam disertasi berjudul Pengaruh dan Atensi dan Kemampuan Berjejaring terhadap Kinerja Rumah Sakit yang dimoderasi oleh ekosistem wisata medis dan dinamika lingkungan eksternal. Ya, latar belakang dari riset disertasi ini adalah setiap tahun itu ada 600.000 sampai 1 juta penduduk Indonesia berobat ke luar negeri, menghabiskan biaya 161 triliun. Jadi ini jumlah yang sangat besar. Nah, kita bertanya-tanya ini kenapa? Padahal rumah sakit di Indonesia itu sangat banyak, bahkan sebagian sudah terakreditasi internasional. Nah, inilah yang kita teliti dari sisi rumah sakitnya. Ada apa dengan rumah sakit kita? Sehingga unit analisis disertasi saya adalah rumah sakit. Bagaimana caranya meningkatkan kinerja rumah sakit di bidang wisata medis ini sehingga pasien kita tidak perlu ke luar negeri, cukup di dalam negeri saja. Menurut Dr. Ediansyah, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa kemampuan berjejaring, orientasi pasar, serta integrasi sumber daya berpengaruh positif terhadap kinerja rumah sakit. Ekosistem wisata medis juga menjadi hal vital yang dapat memperkuat hubungan antara kinerja rumah sakit dengan kemampuan berjejaring serta dapat menahan masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri. Sementara ekosistem wisata medis tersebut belum terbentuk di Indonesia. Oleh karena itu, dengan penelitian pada disertasinya tersebut, Dr. Ediansyah berharap pemerintah dan pihak rumah sakit dapat memberikan solusi bagi peningkatan layanan wisata medis dalam negeri. Apabila ingin meningkatkan kinerja wisata medis, pertama maka rumah sakit harus meningkatkan kemampuan berjejaring. Bukan hanya sesama rumah sakit atau sektor kesehatan, tetapi juga dengan sektor wisata. Yang kedua, rumah sakit harus meningkatkan orientasi pasar. Artinya apa? Mendesain layanan unggulan yang sesuai kebutuhan pasien. Jadi apa yang dicari pasien itulah layanan yang kita sediakan. Yang nomor 3, rumah sakit harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama tenaga kesehatan dari aspek komunikasi. Sehingga komunikasinya lebih empati ke pasien. Dan yang terakhir, rumah sakit harus melakukan transformasi digital sehingga memudahkan pasien untuk berobat dan menghasilkan patient exit. Kalau dari sisi pemerintah, itu terungkap dari riset ini bahwa dibutuhkan wadah untuk saling berinteraksi para pemangku kepentingan. Baik pemangku kepentingan kesehatan maupun wisata, jadi bisa berinteraksi. Wadah itu sangat dibutuhkan. Nomor 2, dibutuhkan insentif bagi rumah sakit yang mengembangkan wisata medis sehingga menghasilkan layanan-layanan yang lebih. Kenapa? Oke, siap. Pakai jempol nggak? Boleh. 1, 2, 3. Udah.